Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada punya anak. Itu kalau judo semua berarti rusuh rumah. Rusuh rumah. Iya. Karena baku banting terus. Nggak bisa ada tehel, harus matras. Matras. Medali emas di situ. Masih ada emasnya, bisa dikadikan. Ini tadi. Pas masuk final, saya lihat di bangku sana, ih, pasti ada Pak Sarul. Itu memang kita selalu bawa pacila-kacila. Iya, nah. Di sini kita lihat ya, yang bisa banting, yang bisa menang itu yang juara. Kebetulan pelatihnya waktu itu dari Korea kan. Oh, Handan Seo. Iya. Tangannya, nah ini peluk sini. Jarang bikin so. Jarangnya mi. Aduh. Mana lagi kasih Peter Pan ini, na bawa lari sing padahal lagi satu abu. Wah. Ada deh. Kentarin mana di belakang. Kentarin mana, jangan aku sosok begitu. Hah? Dari mana kok? Kenapa begitu gaya? Sembunyi deh enak kak. Ini apa sih itu? Atlet kok kah? Ini mi selalu kusembunyikan kok. Kalau hilang-hilang atau Iya. biasa kayak bertanding. Astaga, ndak kusangka pantas kayak berotot terhangmu. Itu sambarang. Kayak di sini. Ini sambarang. Jadi karate. Tiai. Apa? Judo. Wih, Habib Nurmagomedov. Bisa Ji? Kuisen ji. Temanku dulu itu. Oh, satu pelatihan kok. Ih, deh. Masuk tahu dia di UFC. Iya, saya pulang ah. Karena bisa. Nggak cocok ke saya begitu, karena saya kerja aku memborongi. Kan dia sendiri-sendiri. Tidak ada bikala itu sih. Iya, nah, DKK tuh dah. Wih, serius kok ini kah? Nggak enak, jangan minta enak. Lah kau bahas-bahas anuku jangan. Bahas-bahas medaliku jangan. Ini biar siapa namanya? Ini. Coba kalau Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada punya anak. Salam. Duduk ya. Enak. Duduk ya. Duduk. Ada yang mau dibanting? Enggak. Bro, Ya. kan biasa. Bagaimana kabar? Ini ada yang mau dibanting. Enggak. Iya, enggak ada. Di sini kita, di sini. Oh, di sini sebelah sini ya. Ya, tepuk tangan buat Aditya Aditya. Wahyudi. Ambil ya kalau di sini, ambil jadi. Iya, ambil kita. Ambil. Aman jadi. Aditya Wahyudi everybody. Hah? Oke. Gaskan. Tidak. Ini satu perguruan atau pelatih atau apa? Junior ki. Junior. Iya. Dulu begini badanku. Begini. Cuma intermittent fasting atau? Intermittent fasting. Iya. Ya kakak, saya jaga body language-ku. Saya jaga. Bisa dulu tahu, perkenalkan dulu tahu. Ini teman saya. Oh, iya. Jadi kebetulan ini kakak Aditya ini Iya. atlet judo. Wih, Atlet atlet judo. judo Iya. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan. Ini. Nah, kakak atlet judo ini. Siapa kan bilang? Aditya. Iya, Kak Aditya ini. Iya. Sejak kapan ini kita main judo? Kan biasa atlet itu dari kecil, bahkan ada anak bayi disuruhnya. Nah, kalau saya sama kayak begitu. Saya memang lahir dari keluarga judo. Bapakku memang mantan atlet, ibuku juga memang suka olahraga lah, seperti itu. Jadi dari kecil memang dari pas 3 SD sudah mulai ikut kejuaraan bocah kecil-kecil begitu. Nah, akhirnya terus sampai saya berempat bersaudara judo semua. Disuruh dikasih masuk judo semua. Berarti itu kalau judo semua berarti rusuh rumah. Rusuh rumah. Iya. Karena baku banting terus. Nggak bisa ada tehel, harus matras. Matras. Baku rusuh terus. Iya, Tapi karena memang begitu di rumah. iya di rumah. Tidak tonjok maksudnya. Ada masalah diselesaikan di matras. Di semua. matras. Ini baru jadi. Ini baru. Iya. Tapi orang tua semua orang di sini. Orang sini. Sulawesi Iya. semua. Ibuku, bapakku orang Sengkang, ibuku orang Palopo. Oh. Berarti kalau dari tahun itu dari tahun berapa, Ki? Karena kan semenjak SD itu saya sempat berhenti juga karena masuk pesantren.
Oh iya. Di Kebetulan pesantren kita mana sih dulu? di IMIM. Oh sama kan. Teman memang sama. Sebenarnya temanku. Cuma ini dari tadi. Iya. Iya. Satu kamar juga. Waktu temanku pendek bilang Tidak bro. Bro ini saya herangku Adit toh. Dulu orang dibully. Oh, Serius dia sabar gitu kalau di film-film tuh dibully. Tiba-tiba dia muncul namanya dapat kira medali. medali apa? Tapi medali apa saja pernah Adit? Alhamdulillah pertama PON Riau 2012. 2012. Ya perunggu. perunggu. Iya. Ya. Di situ pertama kali ikut PON juga. Oh, pertama kali Iya, ikut PON, pertama kali 2012. ikut PON 2012. Terus 2016 di Jawa Barat alhamdulillah medali emas di situ. Oh, mas. Masih ada masnya, bisa digadekan. Ini minum pegang tadi. Makanya aku pegang terus yang mana mas di sini. Deh, mau dapat gal. Katakan lah. Terus 2017 ikut Bali Open Internasional, kejuaraan internasional, alhamdulillah medali emas juga. 2017 dan terakhir 2020 PON Papua kemarin perak. Oh, perak yang Papua. Temanku. Kakiku kau setang kakiku kamu tahu apa? Temanku tuh. Iya. Kakiku. Boleh kita lihat dulu medalinya ya? Iya. Mulai dari 2012 di Rio. Coba. Coba. Kau kayak apa nu kasih tahu? Weh, susahnya didapat ini. Enggak, anak-anak audio bilang jangan kebunyi-bunyi. Oh iya. Nah, ini kan kita mau dengar Beginilah penjelasan kalau detailnya. Mas. Ini deh susah ini enggak mudah. Coba dari Om Adi dulu. Berat duduk. Nah, untuk Coba yang dari Riau, Om Adi. Yang di Riau ini dari perunggu. Close up kita wan. Terus yang PON Jabar Emas 2016 ini. 16 ini 16. Nah, nanti kita dengar ceritanya nih kan. Ada masing-masingnya. Ada. Pengalaman-pengalamannya di setiap Terus kejuaraan. ini 2017 Bali Open Internasional medali emas Emas juga. juga. Ya. Mas juga. Cocok Bali Open. Dan yang terakhir ini PON PON Papua Papua. kemarin. Wah. Kita sempat ada di sini. Iya. Cuma lewat depannya. Lewat depannya ya. Udah sampai itu hari menonton. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Keren. Nah, Luar biasa. ini yang dari dulu sebenarnya, Bu. Kan ini dia banyak sekali prestasinya tapi tidak terlalu ini apa? Banyak anak-anak di Makassar tidak tahu ki. Ya, penasaran yang mana itu orangnya sebenarnya. Juara toh selalu ada namanya muncul. Toh mukanya dilihat. Bahkan sempat tidak terlalu banyak orang tahu ki deh. Iya. Karena waktu yang emas itu bagaimana ceritanya itu? Nah, yang waktu emas itu kan PON kedua PON kedua aku juga di Jawa Barat. Nah, itu pas semifinal. Nah, di situ kebetulan Pak Syahrul masih gubernur waktu itu. Iya. Nah, beliau kunjungi venue-venue atlet. Iya. Siapa yang bertanding dari Sulsel. Oh, kebetulan ada saya nih yang masuk semifinal. Yang dari Sulsel. Iya, dari Sulsel. Akhirnya beliau nonton di situ bersama jajaran-jajaran pemerintah semua. Alhamdulillah menang telak waktu di semifinal. Nah, kemudian itu dia datangi Kak di belakang di ruangan atlet, dia bilang semangat ya, pokoknya harus emas. Iya. Nah, setelah itu kan dia sebenarnya harus mengunjungi lagi venue-venue yang lain. Iya. Cuman ya paceku pede tongi dia bilang, "Pak, tinggal mikir dulu." Karena kan pada saat itu memang Sulsel belum ada emasnya. Iya. Dia bilang, "Mungkin di sini emas pertamanya Sulsel." Iya. Dia bilang begitu. Dia nggak kasih tahu Kak paceku, bilang tinggal gini. Saya pikir dia sudah pulang yang pasar. Iya. Pas masuk final, saya lihat di bangku sana, pasti ada pasar Nah, itu juga sebagai motivasiku di situ. Bilang ya kebetulan ditonton sama orang nomor satunya di Sulawesi Selatan. Ya alhamdulillah harus bisa memberikan yang terbaik juga. Ya alhamdulillah medali emas di situ juga untuk pertama Sulawesi Selatan. Berarti kalau ada pertandingannya nanti Keren. kalau ada pertandingannya ini Om Adit harus kita datang. Iyalah, kita harus support ini. Tapi jangan sampai datang kena perunggu. Itu memang kita selalu bawa pacilaka-cilaka. Iya nah. Bahkan saya biasa kenapa itu kalau nonton bola ada ku dukung kalah. Makanya itu bilang anak-anak, jam aku datang. Saya kayak pembawa sial ke Kurasa. Ya, itu kan emas yang pertama. Emas yang kalau pertama. itu yang Bali Riau. Bali Riau. Sorry saudara.
Matikan HP ku. Matikan ya Ron. Dengar video celananya. Beh, enggak begini caranya. Santai. Ini dikasih masuk di sini. Hah? Masa? Standarnya amatir memang. Alhamdulillah. Kami dulu sampai itu. Sebentar. Gojek. Ayam beb. Ayam beb. Istrinya tuh ayam beb. Anak muda tuh. Nah, Adit, kita lanjutkan ikut pertandingan itu biar biasa latihan bertahun-tahun itu. Yeah. Kalau mental seketika aja biasa runtuh itu tidak ada, rugi semua latihan ini selama ini. Iya, makanya kan apalagi judo ini menurutku bela diri paling fair juga. Karena di sini kita lihat ya, yang bisa banting, yang bisa menang itu yang juara. Begitu, tidak ada sistem pilih atau ini atau apa begitu. Dan terus kan ya selain latihan atau apapun ya kita juga harus mental diperkuat dari jam terbang bertanding. Jadi harus ikut terus pertandingan. Nah, di situ bisa terbentuk mental pertandingan. Makanya kan saya juga dari Riau perunggu. Nah, untuk bisa ke emas ya saya harus juga ada tolak ukurku tuh. Jadi perunggu dulu. Oh, pon berikutnya nih harus ke emas ini. Oh, ada selalu naik target tahu nih. Iya. Kan biasa ada orang, perunggu juga udah apa? Mana itu dia? Nah, pertanyaan yang kayak pesimis kah begitu lah, harus saya lawan ini bilang. Kalau pon selanjutnya nih harus emas. Iya. Semua lah atlet mau begitu. Iya, semua tuh. Cuma masalah rezeki aja lagi. Tapi latihannya bagaimana latihannya? Iya, karena kan ini Adit ini masuk pelatnas di. Iya. Bagaimana itu cerita beda yang di pelatnas itu? Tidak ada dia apa-apa di pesantren. Seluruh atlet itu kan musuh terbesarnya itu adalah dirinya sendiri. Ya. Rasa malas, rasa ya tidak mau pacu dirinya begitu kan. Jadi setelah tamat, jadi pertandingan pertamaku itu juara Popnas. Popnas Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Iya. Oh iya. Nah ini juga lucu sebelumnya karena selalu mau ikut pertandingan kalah terus Kak. Iya. Nah, pada saat itu Popnas terakhir dia bilang Pak Ceko, dia bilang kalau ndak juara kau ini nak, berhenti mau kau jadi petinju. Pejudo, pejudo. Nggak mau terus jadi petinju ya. Mau saja. Iya. Kebetulan ada jadi temannya tadi situ. Iya. Bisa latih kok untuk jadi petinju. Saya pikir juga di situ bilang, bagaimana yang kau dikasih jadi petinju gini, bunyi orang. Bilang, akhirnya saya pacu diriku di situ. Nah, alhamdulillah medali pertama di situ perunggu untuk saat diriku sendiri medali pertama. Akhirnya di situ terpacu terus begini seterusnya. Nah, akhirnya pas kejuaraan nasional 2010 itu saya juara senior sama junior. Nah, akhirnya itu senior junior dinilai dari bagaimana itu? Umur. Oh iya. Kebetulan waktu itu junior sampai dengan 19 tahun. Jadi di bawah 19 tahun junior. Iya, junior. Jadi kalau sudah di atas itu sudah masuk senior. Iya. Nah, kebetulan pada saat itu saya main 2 kelas, senior sama junior. Nah, saya juara di senior, juara juga di junior. Nah, akhirnya ditariklah ke pelatnas di situ. Pertama kali masuk pelatnas itu, kita kan atlet tolak ukurnya kan timnas. Iya, betul. Prestasi tertinggi, apalagi bisa sampai olimpiade apa. Iya. Nah, saya pada saat itu harus masuk pelatnas ini. Iya. Karena kita sebagai atlet Sulsel di sini ya, apalagi judo khususnya kalau misalnya latihan di daerah juga masih kurang. Iya. Fasilitas ya? Sparring, masih teman sparring. Iya, sparring dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah 2010 dipanggil ke pelatnas. Nah, setelah itu pas di dalam baru 3 bulan mau pulang. Kenapa bisa? Apa maksudnya kenapa pelatnas ini? Banyak orang mau masuk. Ternyata tidak sesuai enak ekspektasi yang Kenapa? dikira. Iya, bayangkan kita latihan 4 kali satu hari. Pagi, siang, sore, malam. Jadi buka mata itu latihan, buka mata latihan. Iya, terus ya yang namanya dicekek, patah, terus kapalan semua tangannya, dipukulin sama pelatih juga ada. Kebetulan pelatihnya waktu itu dari Korea kan. Handan Seo. Iya. Jadi Seo. disiplin itu dia nomor 1. Jadi harus betul memang betul. Baru kita kan sendiri Ki Konong dari Sulawesi Selatan, dari Makassar apa. Susah Ki untuk beradaptasi, masih di bawah sifat-sifat kampung atau gitu. Jadi harus Ki
lah dipukuli pergi, oh baru ki bisa berbau sama yang lain. Dan itu 3 bulan pertama di kayak 3 bulan mau keluar, pertama saya telepon pacarku itu belum Pak, udah dikasih pulang muka ini, mati kan tidak lama di sini ini kasih. Oh sempat Miki Doni ini Iya, istilahnya karena di pelatnas. tidak ada temanku berkeluh kesah di sana, sendiri juga dari Sulawesi Selatan, orang-orang dari daerah lain semua ada semua temannya. Iya. Tapi memang ada yang keluar. Banyak, kebetulan pada saat itu saya pelatnas terbanyak yang ditarik, ada sekitar 40 atlet seluruh Indonesia. Yang hilang setengahnya. Wah. Berarti memang betul-betul tahu mental. Disesa memang. Disesa memang di. Setengahnya hilang. Jadi ya saya mau pulang, ya enggak ada tiket pesawat mau pulang, jauh. Yang lain kan rata-rata ya ke Jakarta, ke naik mobil Bandung. Iya naik mobil. Kabur saya pulang-pulang. Enggak betul ini latihan di sini. Mati. Tapi apa hikmahnya? Nah hikmahnya kan ya itu bisa saya dapat Ini semua. Seperti Orang berdarah-berdarah. Momi kemarin pulang, Momi pulang tapi dibayar Nah, pas begini-begini. setelah 6 bulan berjalan saya bilang pokoknya bagaimana caranya saya bisa bertahan di sini. Alhamdulillah terakhir saya main di Asian Games yang Indonesia tuan rumah. Nah di situ pertandingan terakhir untuk internasional. Tapi apa? masih mau masuk di pertandingan internasional kalau ada rezeki ini. Kalau untuk pertandingan internasional mungkin saya sekarang fokus sama junior-juniorku Mila. Saya push sekarang. Karena yang sampai dengan sekarang saya lihat ya masih saya yang selalu kelihatan sama orang-orang di pelatnas sana. Belum ada regenerasi. Fokusnya ya. Karena saya juga sempat cerita bagaimana itu yang lama sekali puasa medalinya di. Iya, karena kan apalagi Sulawesi Selatan ini kan kita jarang-jarang yang muncul, paling tak 1, tak 2 yang muncul begitu. Nah, terakhir ini juara PON cowok kan tahun 90-an. 90 dapat emas. Iya, Terakhir. Kebetulan ada seniorku namanya Hengki P. Iya. Nah, beliau terakhir itu juara PON tahun 90-an. tahun 90-an. Nah, ada lagi pas kita. Pas saya lagi laki-laki tahun 2016. Nah, ini yang menarik ini dari PON apa tadi? Mana? Ini. Nah, ini. Juga sembarang. Iya. Mana? Apa? Riau. Emas Jawa Barat Mana tadi. ini? Ini Open, dia. balik Yang ini. belakang. Ini. Ini yang belakang. Ini. Ya, ini dia. Nah, Ini deh. ini katanya ada kisah cinta Wah, di balik ini. Oh, cinta yang kasih dapat ini, Mas. Nah, itu bisa dicerita apa kisah cinta di balik ini? Iya, Kenapa? jadi pada saat itu kan istriku sekarang juga atlet. Ada. Atlet judo juga sama-sama. Ini bagaimana kalau selingkuh? Jangan mau selingkuh. Tetap kembali ke matras. Tetap kembali Tapi ke- kalau suami istri di tempat tidur nih. Oh iya tahu. Itu. Iya dia. Kejam aku terus membayangkan kau. Tidak, bro. Nih. Ini yang parah nih kalau ada anunya nak. Iya di. Saya please pilih kau lawan nanti kalau ane. Pilih. Jangan lalu ki jam makina. Jangko jam. Patah-patah itu. Ya coba diceritakan ini yang di Pon Iya, Jawa jadi Barat. kan pada ini. saat itu saya sudah pacaran sama istriku kebetulan dia orang Bandung. Dia atlet Jawa Barat juga. Judo juga? Judo juga. Iya. Iya. Nah, pada saat itu kita sama-sama final. Terus dia bilang tiba-tiba sebelum PON itu dia bilang dia minta dinikahi, dia bilang. Maksudnya di lokasi bilang Ini nikahi Kak? Ya ngobrol-ngobrol begitu. Oh, kira sementara mau dibantu. Mau dibantu nikahi. Tidak juga. Dia Tidak bilang, aja. ya jalan begitu kan bilang kalau kita serius lamar Kak. Bilang saya bilang uang dari mana? Saya ini pekerjaanku cuman atlet Ji. Iya. Begitu. Baru saya juga dari daerah lain begitu. Bilang ya ini kan kalau juara kayak emas bisa pakai menikah. Iya. Lumayan bonusnya. Iya. Bilang, iya kalau mas saya bilang, kalau tidak apalagi saya kan waktu itu persiapannya cuma latihan keliling Indonesia, sedangkan lawanku semua ada yang ke Korea, Jepang. Itu latihan untuk kenapa? Untuk persiapan PON. Oh. Iya, karena saya kan ya saya juga biaya sendiri Ji. Iya betul. Biaya sendiri untuk ikut ya supaya bisa dapat sparring yang lebih baik lah. Karena saya di Makassar di sini ya masih kurang untuk sparring. Teman sparring Iya, ya. jadi harus Kak cari ke Bandung, Jakarta ya. Akhirnya saya biaya sendiri untuk
bisa ke sana. Si sana cari teman si Baji. Padahal kalau di sini gampang aja dapat. Iya. Iya, jadi pada saat itu bilang, ya saya juga bercanda sih sebenarnya, saya bilang. Iya. Ya kalau misalnya Mas menikah lah, begitu. Oh, berarti memang Iya, saya bilang. kayak berkah-berkah. Saya juga pesimis waktu itu karena kan saya dari Sulawesi Selatan, dari ini. Baru yang sementara lawan ini Iya, dari luar negeri nih. Iya, ada di situ yang saya lawan semifinal dari Jawa Barat. Saya setiap ke Jurnas kalah terus, Kak. Nggak pernah Kak menang sama dia. Setiap ketemu itu. Setiap ketemu. Oh. Nah, pas semifinal di situ, ya alhamdulillah menang telak juga sama dia. Mungkin pikirannya bilang mau sekali menikah. Saya sudah sako. Motivasi. Kan biasa ada orang, kau kan ada motivasi mau menikah. Jadi Itu begitu mau kan modelnya. juga main judo, Bro. Nggak jangan mau begini lagi nah. Iya, jadi kan pada saat itu saya bilang pas masuk final dapat emas. Wih, langsung pikir. Wih, doanya mungkin ini anak memang ini. Betul. Saya bilang, weh padahal kalau misalnya enggak bilang Kak begitu mungkin bisa Iya. Iya. Jadi sultan. Iya. Tapi ya karena saya laki-laki gentleman. Iya, Memang iya. Karena memang. manusia kan yang dipegang cuma omongannya. Omongan. Betul. Walaupun tidak Iya, berbentuk. jadi ya akhirnya pada saat itu tahun berikutnya saya lamar juga istri. Alhamdulillah. Dan istrinya juga Atlet judo. dan medali juga. Iya, medali perak waktu itu. Oh, medali perak. Sama-sama. Sama-sama. Macu uang, kita gabung, kita menikah. Ya, cocok. Makanya harus ada target lah di situ. Makanya siapa tahu kita. Nggak ada targetnya dia. Oh, ada. Ada Dit, target. nah ngomong-ngomong tadi kan sudah disinggung masalah modali sendiri apa-apa toh. Iya. Pernah tidak bagaimana cara tak mensiasati Pale? Nah, kan ini uangnya sebagai atlet itu ndak ku tahu kila toh dari mana. Nah, bagaimana cara tak siasati itu untuk hidup lah sebagai Jadi atlet? saya kan sebenarnya dari semenjak tamat SMA itu sudah alhamdulillah nggak dibiayain sama orang tua. Saya kuliah sendiri. Dengar gitu, Maupun kuliahku 7 tahun baru selesai. Tapi biaya sendiri. Biaya sendiri, alhamdulillah. Terus hidup sendirilah di perantauan begitu. Jadi kebetulan kan ya per bulan juga ada dari Sulawesi Selatan, di Platnas juga ada begitu. Jadi itu saya kumpul. Nah, pas kebetulan kita di judo ini kan juga persaudaranya tinggi sekali. Jadi dia bilang kebetulan ada kayak saudara lah dari Surabaya saya di situ. Nah, akhirnya saya ikut juga bilang, "Sini mau kau latihan, ikut mau kau di sini. Gabung mau kau di sini latihan." Sebagai pelatih iya. apa Dik? Kalian sparring begitu. Akhirnya ya dengan kumpul-kumpul uang sendiri. Iya. Tapi ya alhamdulillah kan terbayar juga hasilnya. Iya. Sangat-sangat menginspirasi ya. Nah, Dit, pasti ada pernah titik jenuh, toh? Ada. Tidak. Bagaimana ceritakan Bede cara tak atasi ini? Karena saya terus terang, Dit, bosan sekali mah ini, jenuh mah sama berteman sama dia. Saya mau butuh tipsnya. Jenuh sekali. Iya, kalau saya mengatasi titik jenuhku ya paling cari kesenangan sendiri, senangnya apa di situ untuk latihan. Cari misalnya saya senang main musik atau main bola. Cari jangan yang di luar judo lah, jangan harus judo terus dipikir. Jadi di luar judo baru kita. Sekarang ada bisnis Dik. Alhamdulillah. Apa bisnisnya? Nah, ini kan saya kemarin lama di Bandung. Nah, jadi setelah Asian Games itu bingung Kak karena bilang mau sampai kapan Kejo jadi atlet, apalagi bela diri ini kan ada masa jangka waktunya. Ada lah. Tulang-tulang mulai keropos toh. Paling mentok itu 35 lah. 35. Jadi ya pada saat itu juga saya pergunakan ijazahku dengan baik. Kebetulan saya sarjana hukum, saya coba jadi pengacara di Bandung. Pengacara. Iya. Moton juga maksudnya hal-hal lain ini selain Iya. judo. Pada saat selesai Asian Games itu kan ya saya pikir akhirnya saya coba dunia pengacara. Iya. Kebetulan juga ketemunya di kantor yang bagus. Alhamdulillah ada kantor advokat Joni Alwi. Kebetulan bosnya sekarang itu anaknya yang meneruskan, Ibu Wenda. Halo Ibu. Halo Ibu. Dan nonton gini kan. Nanti kirimkan linknya toh. Iya. Nanti kirimkan linknya. Iya, jadi pada saat itu ya alhamdulillah selalu
ditemani sama hal-hal yang positif begitu. Jadi pengacara di situ. Makanya persiapan PON Papua kemarin ini saya agak kurang begitu maksimal karena saya juga di samping kerja, saya juga harus latihan untuk persiapan PON selanjutnya begitu. Jadi ya selama saya di Bandung itu saya menjaga fisikku dengan workout. Saya latihan workout di sana, kebetulan ada di garasi bootcamp di sana di Bandung. Nah, di situ saya menjaga daya tahan otot, fisik itu dan kan harus di lain-lain. maintenance terus toh. Nah, setelah kemarin dan alhamdulillah kemarin kan di sini sebenarnya ini sudah program pemerintah sudah lama dari zamannya Pak Sahrul dulu bahwa atlet yang berprestasi itu akan diangkat menjadi CPNS. Nah, alhamdulillah kemarin ini saya ikut CPNS 2021, ya alhamdulillah lolos juga. Wah. Alhamdulillah. Berarti terbayarkan. Iya, adalah harapan ya sebagai atlet kita ini. Di sini mungkin saya mau terangkan sama junior-junior atau ibu-ibu yang mau masukkan anaknya jadi atlet, orang tua, saya bilang jangan mikir takut untuk kasih jadi atlet anak karena sudah insya Allah terjamin nih masa depannya kalau misalnya dia berprestasi. Karena kan dari pemerintah juga kita ada klasifikasinya. Jadi emas PON, perak SEA Games sama perunggu Olimpiade. Nah itu yang bisa dapat apresiasi dari pemerintah. Betul. Karena kan memang ini selalu diragukan toh bagaimana ini nasibnya toh. Tapi biar mau umpama masuk di sini, tapi kalau orangnya tidak disiplinnya juga karena disiplin jadi pakai beginian. Memang betul. Kita tidak bisa karena disiplin, kita pernah disiplin. Iya. Kalau sikat gigi saya jarang toh. Disiplin susah. Nah ini sikat gigi saya hal yang paling kecil. Pada saat itu saya ikut workout di sini. Nah, saya pulang nih kemarin di sini. Alhamdulillah dari bulan Januari kemarin saya sudah menetap di Makassar nih juga. Saya pikir di rumah ini kan punya ruangan luas. Kenapa saya tidak buka workout juga di sini? Gitu kan? Sekalian saya bilang. Akhirnya saya coba konsultasi sama pelatih yang dari Bandung, sama dari garasi bootcamp juga. Bagaimana saya mau buka ini? Oh iya buka aja Dit katanya. Bisa gitu, enak. Mulai saja dulu. Nah makanya saya buka namanya Hajime. Hajime itu kan bahasa Jepang artinya mulai. Ya, jadi ya mulai saja dulu. Hajime aja dulu. Hajime aja dulu. Oke. Kira-kira apa ya? Bro, ciduknya. Kenapa kayuan mau tanya? Ya Om Adit, kira-kira ini kan ini sudah emas, perunggu apa saya didapatkan, berkeluarga sudah, apa usaha jalan. Kira-kira cita-cita apa lagi nih belum tercapai yang mau diinginkan ini? Iya. Kalau saya mungkin untuk PON saya masih ambisi sih. Masih mau ikut PON? Masih mau? Insya Allah. PON berikutnya saya masih ambisi. Karena kan kemarin cuma perak. Saya ya masih persiapanku juga kurang maksimal waktu itu. Iya. Tapi untuk tujuan utamanya ya saya mau mendongkrak adik-adikku ini, junior-juniorku supaya bisa ada penggantiku lah atau bisa lebih bagus lagi daripada saya. Luar biasa, tidak egois. Betul ya. Nah, Dik bisa ajar dulu tahu satu jurus. Bisa diperlihatkan sebelum bisa. Kita karena ini kan tidak maksudnya yang paling simple yang umum lah. Iya, kau mau dibanting atau saya? Kamu saudara deh, saya tulang lihat nih. Siap. Nah, untuk apa? Membela diri lah. Bukan sebagai jadi atlet tuh kayak ada sesuatu lah masalah yang mau melindungi diri. Siapa tahu judo berguna? Pasti deh. Saya wasit. Jangan pelan-pelan kayak emosi sekali kali. Ada gambar bahaya, silakan ditiru. Jangan. Ya, tidak boleh Tidak boleh, hanya dilakukan oleh profesional. Karena tidak tampil jangan anak toh. Ini adegan atlet yang cocok. Komentar ini. Iya. Oke. Iya. Sekarang ini kita akan mencoba menyaksikan cara membela diri. Dari ala-ala judo. Iya, ala-ala judo. Misalnya kita mau membela diri di jalanan toh? Ya, di jalan. Cuman ini tidak boleh diikuti oleh teman-teman yang tidak profesional. Iya, jangan. Tidak boleh dipraktek. Saya lagi tidak profesional, cuman biasa nih kuliah toh. Ya. Jadi lumayan tidak terlalu kaget. Sudah juga tadi latihan sedik caranya. Oke. Ya.
Wah ini Yang cara, pertama. cara carikannya saja Nah, beda sama saya. Pegang ke mic tahu, saudara. Oke, nah. Nah, sambil menjelaskan. Misalnya Tunggu. Ya. iya, Saya wasit kalau toh. misalnya kita kebanyakan kan apalagi perempuan banyak yang langsung dipeluk dari belakang seperti ini. Iya. Nah, Nah, gitu kan? iya. Kita ada caranya untuk bisa melepaskan. Kayak begini toh. Iya. Tapi kalau dalam hal misalnya peluk dari belakang tapi karena sayang. Beda itu, kau juga. Oke, kita coba seperti. Jadi sekali lagi saya ingatkan teman-teman jangan diperhatikan ini kalau bukan profesional ya. Iya, oke. Tidak boleh diikuti, oke? Oke, jadi pada saat ini boleh Ya dulu, enggak tak butuh gigi kaki dari sini. Tidak, naik ke saudara saya toh. Saya jojo memang kena juga. Ini kan kita biasa dipeluk di belakang. Iya. Nah, ini boleh injak kakinya Nah, di sini, injak kaki atau kepalanya tumpukan ke belakang. Ya. Ya itu misalnya ya. Ah. Oh. Tapi memang kayak terbang aku rasa. Kayak nalip. Karena profesional toh. Gara-gara pelan nabi deh. Gara-gara Coba pelan. yang Jadi ini nama di judo tekniknya ongos. Ogoshi tulisannya. Jadi dibaca ongos. Iya. ongol beda ongol di. Iya, jadi Oh, diinjak, begini. ini Satu. kita buka, Buka. ini pegang tangannya. Nah, ini peluk sini. Ini. Coba beda saya nak, saya Ya. beda. Coba. Nah. Toh? Iya. Begini nah saya susah kulpas tadi. Oke. Kaki. Injak pertama Kepalanya toh. tumbuh ke belakang. Tumbuh boleh. Iya. Toh, begini. Nah, Ini toh. peluk. Peluk begini. Iya. Iya. Oh. Jam mau kono rusak orang kau. Barusan jago karena profesional jadi Nggak tahu, teman. Kalau dilihat memang kayak setengah mati toh, tapi kalau di ini tak kancing di sini kayak ringan jadi Iya. rasa. Oh, Nah, yang kedua kalau misalnya ada yang pukul. maksudnya Oh, masih ada. Ya. Iya. Kuncinya itu kita lihat apa objek yang dia lakukan. Misalnya tangannya ini. Iya. Nah, kita lihat tangannya. Oh, Tahan. iya. Nah, baru Kenapa kan? Tidak Ji. jadi saya pukul ini Iya. tahan. Nah. Nah, ini pegang ini. Ah. Oh. Ngiri. Ngiri. Ini namanya teknik Ipong Sioinangi. Oh, itu sih Iya. namanya. Jam mau kau. Coba saya. Toh? Nah, jadi saya pukul. Oh. Tidak. Iya. Tapi memang kayak ringan ya langsung orang nih. Iya. Jadi Bukan dia dibanting. Bukan dia dibanting, dia turun celana. Jadi sebenarnya filosofi judo itu kan kita membanting orang dengan menggunakan tenaga lawan. Iya. Udah apa? Ini karena mic ini kupegang. Udah baik gua buka Begitu basikannya. dia memukul, ini kan berat badannya semua kan. Di tangan. Iya, di tangan lari ke sana. Jadi otomatis tumpuannya di tangan. Tapi pernah tidak nih? Ini kayak ada di jalan tuh ada masalah, ada mau cari masalah lah. Nah, langsung dipraktekkan yang judo tak? Ya, pernah, ada saja. Ada saja. Ada saja. Patah. Enggak tonjol langsung dikasih pelajaran. Ada. Nah, kebetulan kita di judo kan juga ada permainan atas, ada permainan bawah. Iya. Nah, di bawah itu ada namanya newaza. Nah, jadi kita bisa tahan dia selama 20 detik kita menang. Ada juga teknik cekikan, teknik patahan. Cekikan. Coba. Saya ceki. Iya. Oh, itu tadi. Kembali lagi begini di sini atau masih ada? Masih Boleh ada? saya ajak teknik cekikannya. Iya. Ya. Tapi jangan sampai pisah iya. toh. Nah, misalnya apa kayak gini kan orang pegang di Anggaplah sini. kayak toh. Iya. Kayak begini-begini mah toh. Iya. Nah, ini kan Mengamuk kok itu pacaran kok. ini. Nah, ini pegang di sini. Ini kepalanya dorong ke kepalanya, ini tarik. Nah, Itu Beneran yang- coy. kau mau lari celana aku. Iya. Nah, ini kan dia apa pegang tangan di Iya sini. tadi toh begini mah toh ceritanya toh. Nah, ini pegang di sini. Ini kepalanya dorong, ini tarik.
Ini aku juga mau patah. Namanya teknik Hadakajime. Ada kajime. Adakah? Oh, berarti mau dicekik. Enggak. Adakah dicekik? Tuh, tepuk tangan dulu. Oke, sudah remek. Ini sambil dipegang saja, Dit. Ya, celananya telur ki. Jam memang kok macam-macam. Ku banting kok. Untuk mengakhiri percakapan kita yang luar biasa sekali ini, setiap bintang tamu kita selalu tanya di ending. Ya. Ini mungkin agak tidak masuk akal, tapi harus dipasah masuk akal ya. Bagaimana pertanyaannya, Abu? Begini Om Adit, seperti biasa. Ini kira-kira kalau ada wanta 10.000 triliun, Ya. mau bikin apa? Kalau ada Bisa wantas berpikir dulu. 10.000 triliun. Ini menghayal tapi serius. Iya. 10.000 triliun. Triliun. Kalau Mau saya toh, kira-kira. kalau saya contoh. Ya. Contoh ini nah, Iya. saya kemana-mana. Misalnya saya dari Jastar itu ke sini naik UFO. Ya. Karena uang. Saya produksi itu UFO. Iya, Saya iya. tidak mau tahu harus jadi. Jadi. Ada uang, Ya. kah? Ada uang banyak. Ada uang. 10.000 triliun. Kalau ada 10.000 triliun, saudara. Saya bikin tol di bawah laut. Ya, bisa. Toh bikin tol. Nah, sekarang Kalau saya mungkin karena basic ke olahraga, iya. ya saya mau membuat sarana olahraga yang bisa berguna untuk semua orang. Bisa itu. Bisa itu, tapi biasa sekali, gitu. Ji. Biasa sekali, Ji. Kalau suruh semua orang judo, tidak harus bicarain, langsung di baku banting. Nah, Toh, itu. Baku Nah, kode. itu. Apa? Oh ya, ini masuk oke. Nah, itu bisa masuk Bisa, akal. bisa. Bisa masuk akal. Bisa. Iya, iya. Jadi itu mau bikin sarana olahraga di Olahraga di dunia. di dunia. Apalagi kan kita ini ya apalagi khususnya Sulawesi Selatan kan terkenal dengan bela dirinya, olahraga Iya. bela diri semua itu bagus-bagus, karate, kempo, judo, taekwondo dan lain-lain itu kan silat bagus semua di nasional maupun internasional. Dan juga kan yang bisa mengibarkan merah putih di negara orang kan atlet juga bisa. Betul sekali. Iya, iya, iya. Jadi kalau ada uangnya 10.000 triliun, Om Adit ini dia mau membuat seluruh masyarakat di bumi ini menjadi orang yang sehat Betul. dan ikut judo ya. Oke, tepuk Terima tangan kasih buat buat Adit. Adit. Ya. Iya. Latihan dulu. Ya, saya kasih bangun dulu sahur. Oh, siap. Iya. Saya latihan dulu. Iya, kita Ayo latihan kita lagi. banting dulu. latihan. Kami dulu celananu. Celana aku. Iya. Sahur. Sahur. Jarang bikin show. Jarangnya, Mi.